Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustian Prakasya, Eskom MTI. Saya merupakan dosen tetap Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Srelo Lahad. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keamanan Jaringan. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang pertama pada tahun 2026 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah keamanan jaringan. Mata kuliah keamanan jaringan mengajarkan konsep dasar keamanan jaringan komunikasi, aspek-aspek keamanan, kemungkinan ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan, dasar-dasar kriptografi dan mekanisme keamanan jaringan seperti perlindungan host, firewall, IDS, VPN, tools, dan software yang dibutuhkan. Adapun capaian dari mata kuliah ini antara lain: 1. Mahasiswa mampu menerapkan konsep keamanan jaringan, teknik kriptografi, firewall, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi data, informasi, dan infrastruktur jaringan dari berbagai ancaman keamanan. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis kerentanan sistem jaringan, laporan keamanan, serta konfigurasi keamanan jaringan untuk mengidentifikasi potensi ancaman, risiko, dan sumber serangan. Ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas protokol keamanan jaringan, perangkat keamanan, kebijakan, dan prosedur keamanan berdasarkan standar dan kebutuhan organisasi. Dan keempat, mahasiswa mampu merancang dan menciptakan solusi keamanan jaringan serta strategi pengelolaan risiko yang inovatif untuk mengatasi permasalahan keamanan jaringan pada berbagai lingkungan, sistem, dan organisasi. Sama halnya dengan mata kuliah lain, mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana terdiri dari 14 kali pertemuan untuk perkuliahan dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Metode pembelajaran yang saya pakai adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, Assessment. Pertama, Delivery. Saya memberi RPS dan materi kepada mahasiswa yang dapat diunduh langsung melalui elearning.unsela.ac.id dan presentasi interaktif dengan mahasiswa yang dilakukan secara tatap muka. Kedua, Interaction. Saya melibatkan mahasiswa untuk berkomunikasi dua arah, berupa diskusi dan tanya jawab serta refleksi. Dan ketiga, Assessment. Saya melibatkan berbagai bentuk penilaian untuk mengukur pemahaman dan penguasaan materi oleh siswa, seperti presentasi hasil diskusi, kuis, atau tugas-tugas lainnya. Model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning atau PBL, dengan metode ceramah interaktif, demonstrasi, praktik pemrograman, diskusi, studi kasus, presentasi, serta kolaborasi kelompok. Berikut saya tampilkan proses belajar mengajar mata kuliah keamanan jaringan dengan bobot 3 SKS pertemuan ke-5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabar adik-adik? Baik, alhamdulillah ya. Sehat semua ya? Sehat. Sudah makan ini? Sudah. Kenyang ya? Oke, terima kasih. Sebelumnya Pak absen dahulu ya. Oke, Pak panggil Putri Ranti. Hadir ya. Meli, Wahyuni, Rizky,
Sarah, Hadir. Sarah Herlini, Aldo, izin ya? Ya masuk ya? M. Habizul, izin. Rekal, izin. Marsha Olivia, Aulia, Resti, Dea, Palenggia, Muhammad Yoga, Muhammad Ilham. Oke, terima kasih. Berarti ada 4 yang izin ya hari ini ya. Nah, tidak apa-apa. Sebelumnya kita masuk ke pertemuan kelima, yaitu mata kuliah keamanan jaringan. Ada yang masih ingat yang sebelumnya tentang kriptografi? Boleh? Siapa? Oke, Putri. Apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu dan praktik untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dipahami oleh pihak yang tidak berwenang. Oke, berarti kata si Putri, kriptografi itu merubah data asli menjadi data yang tidak asli atau sudah diacak atau bisa dikatakan dienkripsi. Nah, ini menurut para ahli, menurut Bruce, kriptografi itu adalah seni dan sains untuk menjaga kerahasiaan. Jadi, kriptografi itu merubah data asli itu agar menjadi acak, agar terjadinya kerahasiaan. Contoh, password. Password itu kalian buka email atau buka Facebook, itu kan ada password tuh. Nah, biasanya dienkripsi oleh pihak penyedia layanan aplikasi tersebut ya. Oke. Nah, ini komponen utamanya. Kriptografi itu ada plain text, ciphertext, key, dan algoritma. Kalau plain text itu adalah huruf asli. Huruf asli atau informasi yang dapat terbaca. Kalau ciphertext berasal dari kata cipher, yaitu kebalikannya, merupakan suatu teks pesan atau data yang telah dienkripsi sehingga data pesan tersebut menjadi data rahasia. Berarti bukan lagi data asli, bukan lagi pesan asli. Dan ada key itu kunci. Dan satu lagi ada algoritma, yaitu metode yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Nah, oke. Di sini kita garis bawahi ya, enkripsi dan deskripsi. Enkripsi itu merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk mengubah pesan menjadi sandi. Itu enkripsi ya. Tapi kalau deskripsi, kebalikan dari enkripsi, yaitu data yang sudah menjadi rahasia dirubah menjadi pesan asli. Ini contoh, kita balik ke yang enkripsi. Ini pengirim mengirimkan data asli, mungkin berupa data kantor ya, contohnya data kantor, data perusahaan, dikirim ke email penerima. Nah, lalu dienkripsikanlah data tersebut, dienkripsikan. Nah, setelah itu baru dideskripsikan. Jadi si penerima dapat menerima pesan asli tadi. Di saat kita mengirimkan pesan, dia sudah terenkripsi. Jika terjadinya contohnya mungkin hacker atau mungkin kena virus data tersebut, dia akan mengenkripsi. Jadi orang yang hacker tadi mengambil data itu sudah menjadi rahasia, tidak bisa lagi dibaca. Contoh mungkin si pengirim ini mengirimkan data gaji karyawan sebesar 500 juta. Dia inskripsikan pas ngirim ke email tersebut. Isinya mungkin X, Y, Z, D, Z apalah kan. Jadi tidak terbaca oleh si hacker. Nah, di saat diterima oleh penerima, data tadi menjadi data asli tadi, data asli kembali, yaitu berupa cek 500 juta tadi, seperti itu. Kalau yang deskripsi, kebalik, ini menggunakan dua kunci. Jadi dua kunci, ada kunci publik dan kunci privat.
Nah, dia menggunakan kunci publik, yaitu dia enskripsikan dahulu kunci publiknya. Setelah itu dikirim lagi. Nah, mendapatkan lagi kunci. Dia menggunakan dua kriptografi lah, dua kunci asimetri namanya. Nah, jadi tambah susah untuk hacker membobol data tersebut. Nah, sini kita akan kembali lagi ke metodenya. Nah, tadi menggunakan dua metode ya, yang asimetris ya, yang asimetris. Nah, di sini ada Caesar-Cipher. Caesar-Cipher itu adalah teknik sekitar tahun 50 sebelum Masehi, itu zaman Julius Caesar, Raja Romawi ya. Raja Romawi itu kalau dia mengirimkan pesan ke prajuritnya atau ke jenderalnya, dia menggunakan metode Caesar-Cipher, yaitu menggunakan pergeseran sebanyak 3 posisi untuk berkomunikasi dengan jenderal-jenderalnya. Jadi pesan tadi, pas Julius Caesar mengirimkan pesan ke jenderalnya, tiba dia dihadang oleh musuhnya, dia mengungkapkan bahwa ada data mungkin ya, mungkin ada surat oleh jenderal tadi, jenderal Caesar itu, tapi isinya bukan lagi pesan asli. Bukan lagi pesan asli karena sudah menggunakan pergeseran sebanyak 3 posisi. Jadi teksnya sudah berubah. Teksnya itu sudah berubah. Itu Caesar-Cipher. Ini contoh, Pak kasih contohnya Caesar-Cipher. Di sini kita lihat, kita balik lagi yang tadi, ada plain text dan cipher text. Plain text itu adalah pesan asli dan cipher text itu adalah pesan yang sudah dirahasiakan, sudah dirubah dengan substitusi 3K atau pergeseran 3 ya. Kita contoh ini ada A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, itu kan pesan asli ya. Kita rubah ke cipher text, dia menggeser 3 huruf, yaitu menjadi A, B, C, kita geser menjadi D, E, F, G, H, I, J dan sampai Z, dan tapi di ujungnya ada A, B, C. Ini contohnya kita menggunakan awasi, asterik, dan temannya oblik. Kita rubah menjadi cipher text. Coba kita lihat ya. Kalau awasi jadi apa dia? DZDPL. Kenapa dia menjadi DZDPL? Karena huruf A ini adalah D. Kalau W jadi apa dia? W menjadi Z. Kalau D, kalau A menjadi D. Kalau S menjadi P. Kalau I menjadi I. L ya, menjadi L ya. Makanya jadilah DZDPL, awasi, dan seterusnya. Sama, yang asterik juga seperti itu. Kita rubah menjadi cipher text. Nah, selanjutnya ada Beginner-Cipher. Beginner-Cipher ini metode sama, metode klasik juga, tetapi menggunakan kunci, menggunakan key. Di sini diterangkan Beginner-Cipher merupakan teknik kriptografi pengembangan dari Caesar-Cipher. Jadi dari Caesar-Cipher itu berkembanglah menjadi Beginner-Cipher, dikembangkan oleh para ahli. Metode ini menggunakan karakter huruf sebagai kunci enkripsi. Proses enkripsi dilakukan dengan menulis kunci serta berulang. Dapat tadi ya, menggunakan key. Ini Pak kasih contohnya, tabelnya. Ini adalah tabel nilai karakter ya. Di sini ada Beginner-Cipher versi klasik cuma bisa mengenkripsi huruf A sampai Z. Tapi dalam versi modern ini kita tambahkan angka 0 dan 9 biar lebih realistis ke data zaman sekarang. Ini contoh. Jadi totalnya ada 36 ya. Kenapa 36? Huruf A sampai Z itu ada 26 huruf. 0 sampai 9 ada 10 angka. Jadi totalnya ada 36. Kok 36 Pak? Harusnya 35 kan Pak? Karena kita hitungnya dari 0. Ya seperti itu ya. Ini kita contohkan teks aslinya atau plain text tadi. Kita menggunakan Unsela 54. Ya, Unsela 54 dengan kunci ilkom. Dengan kunci ilkom. Diulang terus sepanjang teks, langkah-langkahnya seperti ini. Dan menggunakan rumus ya. Rumusnya plain text
plus K sama dengan mod 36. Mod 36 ini adalah modula. Modula itu dari angka ini yang kita tambahkan tadi. Huruf sama angka menjadi 36 ya. Kita contohkan di sini ada unsela 54. Nah, di sini kita rumuskan lagi, kita jabarkan. Unsela spasi 54. Dan ada kuncinya menggunakan ilkom. Kan dia berterusan ya, berurutan ya. Diulang terus ya. Tapi karena dia menggunakan sampai 54 saja, dia menggunakan cuman ilko. M-nya kurang karena hurufnya kurang ya dari huruf aslinya. Kita lihat di sini U. U ini berapa nilainya? Kita lihat di sini U ada 20. Nah, kalau N ada 13. S ada 18. E ada 4 dan seterusnya ya. Nah, kita lihat lagi huruf kuncinya. Huruf I itu berapa nilainya? Ada 8. L 11. K 10. O 14. M 12 dan seterusnya ya. Nah, kita menggunakan rumus tadi. Ciphertext plain text ditambah K sama dengan apa dalam kurung mod 36. Dia ditambah ya. 20 ditambah 8 berapa jumlahnya? 28. Nah, kita lihat di sini 28. 28 nilainya itu huruf apalah dia? 28, kita lihat 28. 28 itu adalah 2 karakternya. 2. Nah, kita lihat lagi yang N. 13 ditambah 11. 24, yaitu Y. Dan S 18 ditambah 10 28. 28 itu berapa hasilnya? 2. Kalau E, yang E huruf aslinya E 4 dan O-nya berapa? 14. 14 tambah 18 ya. 8 apa? 18 apa? S. Kalau L 11 ditambah 12 hasilnya 23. Hurufnya hasilnya X ya. Nah, kita lihat yang angka ya. Di sini yang 5 ini kita lihat angka 5 karakternya ada 31 ya. 31 itu adalah dan K huruf berapa? Ada 10. Kalau ditambah 31 ditambah 10 41. Ada enggak di sini angka 41? Tidak ada. Jadi kita hitung 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 5. Jadi hasilnya hurufnya karakternya adalah F. Itu caranya ya. Atau boleh juga ini 41 ya, dikurang 36. 41 kurang 36 berapa? 5. Kita lihat 5 adalah F. Boleh kalian teruskan, boleh juga dikurang dengan 36. Seperti itu. Ini adalah teknik ya, teknik kriptografi, teknik enkripsi. Biasanya di dalam dunia komputer banyak programmer menggunakan enkripsi, yaitu MD5. Sering banyak digunakan itu MD5. Itu sudah kriptografi enkripsi yang sudah lebih maju lagi. Oke, selanjutnya. Kok macetnya? Selanjutnya kita diskusi ya. Kita diskusi. Di sini ada plain text dan ciphertext. Pak, ada soal. Enkripsikan pesan rahasia menggunakan kunci geser 3 langkah ke kanan. Dan soal kedua, deskripsikanlah pesan XQVHOD MDBD dengan teknik Cesar Cipher. Pak, kasih waktu ya, kisaran 3 menit lah untuk berdiskusi kalian untuk mencari jawaban dari soal-soal ini. Silakan diskusikan. Oke.
Sudah? Sudah? Sudah ketemu? Sudah ya? Oke, Pak tunjuk ya. Tunjuk satu-satu ya. Siap-siap ya. Siap-siap. Sera Herlini. Coba Sera, enskripsikan pesan rahasia menggunakan kunci geser 3 langkah ke kanan. R itu U, ya. A itu D, H itu K, A itu D, S, P, I itu L ya, A itu D. Jadi dia setelah dienskripsi menjadi UDKD PLD. Jadi kalau kita orang awam, apa itu UDKD PLD? Tetapi kalau kita tahu, paham enskripsi, oh itu artinya rahasia, kan? Rahasia. Oke, terima kasih Sera. Sepertinya Sera sudah paham. Selanjutnya yang deskripsikanlah ya, deskripsikan. Soal kedua, deskripsikanlah pesan SKPHOD MDBD dengan teknik Cesar-Cipper. Pak tunjuk. Aulia, coba Aulia. Aulia, deskripsikan yang pesan XPHOD MDBD dengan teknik Cesar-Cipper. X itu U, oke, coba kita lihat. Oh benar, U. Q itu N, ya. P itu S, oke. H itu E. O itu L, oke, ya benar. D itu A. Setelahnya M itu J, D itu A, B itu Y, oke, D itu A. Jadi kalau sudah dideskripsikan menjadi Unsela Jaya. Oke, terima kasih. Ini pasti kuliah di Unsela ya. Oke. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya, kriptografi digunakan untuk menjaga keamanan informasi melalui proses inskripsi dan deskripsi. Materi ini membahas kriptografi simetris dan asimetris serta algoritma klasik seperti Cesar-Cipper dan Pijiner-Cipper yang digunakan untuk mengamankan pesan dengan teknik penyediaan tertentu. Jadi kalau tidak ada namanya enkripsi dan deskripsi atau garis besarnya adalah tidak ada kriptografi, keamanan akun kita pasti tidak akan aman. M-Banking, apalagi nih, Shopee Pay, Dana, tidak menggunakan teknik kriptografi ini bakalan mudah dibobol password akun kita. Dengan adanya kriptografi menjadi aman ini akun kita. Di sini Pak ada tugas mandiri. Tapi sebelumnya kalian sudah paham ya dengan Pijiner-Cipper dengan Cesar-Cipper? Sudah paham ya? Oke, nanti di pertemuan berikutnya bakalan banyak lagi teknik-teknik dan metode-metode yang lebih kompleks lagi. Di sini ada Pak ada tugas mandiri. Tugas mandirinya ada 2. Kalian kerjakan di rumah. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan. Kerjakan tugas secara individu. Tulis jawaban dengan rapi dan jelas. Sertakan langkah pengerjaan untuk soal perhitungan inskripsi dan deskripsi. Dilarang menyalin jawaban dari teman atau internet. Ingat ya, jangan mencontoh punya teman. Tugas dikumpulkan dalam format PDF atau tulisan tangan yang dipoto jelas. Nanti dikumpul ke email Pak. Batas waktunya yaitu tanggal 2 Juli 2026 ya. Ini tugas mandirinya ya. Kebaca nggak tugas mandirinya? Baca ya. Inskripsikan plain text keamanan
menggunakan Pigeonner Cheaper dengan kunci data. Ingat ya, teknik Pigeonner Cheaper, metode Pigeonner Cheaper. Dan soal kedua, menurut pendapat Anda, mengapa kriptografi penting dalam kehidupan digital saat ini? Berikan minimal 2 contoh penerapannya. Oke, minggu depan Pak tunggu hasil tugasnya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham semua? Iya. Apa masih lapar? Masih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak akhiri mata kuliah hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberi gambaran terhadap kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah keamanan jaringan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen smart tahun 2026. Khususnya pada Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti Ristek Kemendikti Saintek Indonesia. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sri Lolahat, rekan sejawat dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya menghanturkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.